Halo, selamat malam untuk semuanya teman-teman. Malam hari ini kita akan terhubung dengan salah satu rekan ataupun teman kami yang nanti malam hari ini mungkin teman-teman di rumah udah ada yang tahu kita akan mau membahas tentang seminar film yang benar-benar spektakuler, yaitu salah satu film yang mungkin dikenal banyak orang. Dan nanti sebentar lagi kita akan terhubung nih bersama rekan kami untuk kita mau membahas ya seputar tentang film yang bakal kita review bersama-sama. Kita bisa sharing yang mungkin bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi untuk para filmmaker di Indonesia. Halo, selamat malam. Halo, malam. Wah, luar biasa. Suaranya kedengeran? Ada, aman, aman. Oh ya, lancar, lancar, lancar. Wah, oke, maybe mungkin kita introduce myself atau uh, teman kita nih yang satu ini mungkin bisa kita introduce dulu, perkenalan dulu nih, Ngomong. perkenalan dulu mungkin untuk Iya, teman-teman filmmaker di rumah nih. ya, halo buat teman-teman yang lagi nonton di Ya, IG kita. Nama saya betul. Vivi, biasa dipanggil Alin. Instagram saya Lindsay Tongki ya kan. Ya, kebetulan saya juga Betul. baru pertama. Panggil Wow, apa? Kakak-kakak gitu loh. luar bi- Cici, Cici. wah, Cici. Wah, luar biasa ya. Jadi, aku Theo. eh Iya. di sini perkenalan diri aku Theo, dan juga kita nih malam hari ini kita mau ngebahas ya, mau ngebahas sharing-sharing ya, santai ya. Mau sharing-sharing Hmm. tentang mungkin nanti akan disampaikan oleh teman kami ini. Iya, jadi kita hari ini mau sharing satu film guys ya kan. Satu film Ya, yang betul. sebenarnya sebenarnya buat saya pribadi, buat aku pribadi Yes. sendiri pun itu kayak yang apa ya, nggak tahu karena emang Ya, covernya dan posternya kayak masih sebegitu aja gitu ya kan, tapi as kayaknya this ini simple. film Hmm? bisa bisa apa bisa dapat salah satu piala Oscar Ya. 2020 dan itu sih cukup keren. Akhirnya penasaran dan saya nonton, ternyata wow, Oh, bagus benar-benar banget. speechless ya. Mungkin untuk teman-teman filmmaker di Speechless. rumah nih speechless juga karena ini mungkin film yang tidak pernah digembor-gembor sama salah satu sutradara ataupun krunya juga, yang Ya, memang sudah pernah ada di festival juga ya, salah satu film pemenang Oscar ini. betul. Dan ya di Indonesia sendiri, Ya, menurut beberapa temenku yang suka nonton dan bahkan yes. keluargaku yang pernah nonton pun tidak ada Ya. di XX1 gitu, cuma ada di Ah, Cinepla apa CGV doang kan. Jadi TGV. Hmm. jadi kayak yang ini sebenarnya film apa sih gitu loh. Jadi kayak Eh, aku pun sendiri yang suka nonton pun biasanya kan bukannya XX1 ya kan, karena ya, karena di betul. website nggak ada, nggak tahu kan ternyata kalau film ini ternyata bagus. Cuman memang di website tuh sudah Hmm. ada dan banyak Blu-ray-nya Oh, gitu oke. kan. Jadi Oh, udah. Hmm. jadi jadi sih kalau buat aku untuk pertama kali first Ya. impression apa Hmm. pertama kali nonton itu sih bagus sih, Ya. itu film keren sih dan memang di luar nalar. Hmm. Kalau misalkan seorang sutradara itu, produser itu bisa kepikiran buat bikin film seperti itu gitu. Ya, betul banget. Tapi nih sebelum kita masuk segmen satu nih ya, untuk kita kupas-kupas Ah, lagi lebih dalam nih, aku mau kasih perkenalan dulu nih buat temen-temen filmmaker di rumah, mungkin yang belum, mungkin tahu tapi belum nonton pasti ya. Ada yang udah nonton, ada yang belum nonton juga. Pada saat ini, aku mau kasih tahu bahwa ini adalah first time ya untuk salah satu film Oscar untuk periode tahun 2019. Dia ini menjandang film Parasite ini
mempunyai 2 piala. Khususnya dia pertama itu di BAFTA Awards. Dia juga membawa pulang salah satu piala. Dan juga kita nih mau tahu ya, kenapa si film Parasite ini bisa menang di Oscar dan reasonnya apa gitu dari para juri panitia ataupun yang bakal memilih film ini, pasti kan dia udah memilih dari banyak aspek ya, dari aspek penilaian dari directornya, script story-nya, ataupun dengan secara teknis, secara overall film itu. Nah, aku sih mau ngasih sebentar ya untuk teman-teman nih, untuk pengenalan dari film Parasite ini. Film Parasite ini nih sebenarnya lebih kekeluargaan fokusnya, fokus background kekeluargaan yang ditimbul oleh salah satu sutradara. Dan juga aku nih tertarik ya karena film Parasite ini itu tuh bukan hanya dia menang satu awards aja atau kategori, tapi dia juga membawa pulang salah satu Best Picture terbaik juga di Oscar. Sekitar ada 4, ada Best Picture juga, ada Best Director juga ya kalau nggak salah ya. Juga dibawa pulang sama film Parasite ini. Jadi mungkin uh, dari seluruh filmnya Bong ini nih, kalau aku bisa review ya, tadi sempat aku rangkum, kayak penonton itu tuh kayak kita dibawa larut tuh, akrab dengan setiap karakternya. Jadi setiap karakter yang ada in the movie-nya itu hidup, bukan hanya karakter utamanya ataupun mendukung, tapi semuanya kalau menurut aku. Iya, semuanya dia main sih. Halo, nggak ngelek kan nih? Halo? Yes? Oke, okay, Iya, lancar. kalau buat aku pribadi untuk film Parasit ini sih Saya, keren sih. Memang ya, memang maksudnya kayak yang biasanya kita kalau nonton film itu hmm, lihat dari sinopsisnya aja kita tahu alurnya ya, kemana, pemeran utamanya siapa, ya kan? ya, Tapi di sini betul. filmnya ini bener-bener kayak ngacauin alur cerita yang kita udah bikin Hmm, di kepala kita gitu loh. Jadi kayak yang ya, kita udah paham nih, oh ini pasti jadinya happy ya, ending nih. Tapi ternyata nggak happy ending gitu ya hmm, kan. Terus oh ini nih pasti pemeran utamanya nih si ini nih. Ternyata yang ya, pemeran utamanya bukan dia gitu ya kan. Jadi kayak yang bener-bener mainin emosionalnya kita juga bisa, gitu loh ketika kita nonton gitu ya kan. Tapi di betul sisi banget. itu juga banyak banget. Dan kalau buat aku pribadi ya, aku nangkep Ya, satu film ini kayak banyak banget sisi positifnya gitu. Kayak hmm, pesan-pesan moralnya itu ada dan betul banget. sangat jelas di situ gitu. Jadi kalau dia bisa menang 4 piala sekaligus gitu, award Ya, sekaligus ya, aku worth it sih, worth it banget itu. sesuai. Ya, wah, tapi ini film Oscar yang menang Oscar salah satu. Mungkin bukan dari film Eropa ya, mungkin ini dari film negara kesatuan dari Asia juga, bahwa uh, kita tuh jangan malu menjadi apa ya, orang Indonesia ataupun negara Asia bersaing dengan orang-orang Eropa, bahwa kita tuh punya talent, semua kita, entah kru kita atau aktor kita tuh punya porsi masing-masing ya dalam membuat cerita, dalam tokoh-tokoh yang memerankan di dalam Indonesia khususnya. Kita juga bukan yang nggak mau kalah, tapi kita mempunyai citra diri yang bisa bikin bahwa kita juga punya karakter yang bisa diterima oleh dunia khususnya. Ya betul. Jadi ngajarin juga sih dengan mereka Ya, menang Oscar ini ngebuktiin Oscar. kalau misalkan film-film Asia itu nggak kalah Ya, saing sama film-film hmm, luar gitu. exactly. Mungkin emang kebanyakan dari kita suka banget sih nonton film barat gitu ya kan, dan kita suka Ya, bilang, oh film barat ini keren gitu. Padahal sebenarnya ya, kita sendiri pun orang-orang Asia gitu ya kan, negara Asia hmm, tuh punya film-film yang memang juga bagus gitu. yes. Ngebuktiin banget sih itu punya Wah, kualitas. Saya tuh punya kualitinya kualitas. ya, setuju banget nih. Mm-mm. Dan apa ya, menurut lu nih cuy, kita santai aja ya, kita sambil ngobrol Oh santai iya bahwa makanya santai uh, aja. kita santai Terlalu bahwa tegang. uh, bener, uh, gue ngelihat ini film poster sama trailernya waktu diputer itu kayak nggak ada soulnya gitu loh, kayak nggak ada yang bikin penonton tertarik kalau bagi gue ketika nonton Setuju sih, trailernya. setuju sih, Ya, setuju.
Cuman gini, jujur gue Ya. pribadi juga baru nonton tadi Ya. pagi. Wow. Karena ketika pas, emang gue kan biasanya emang suka searching Oke. film gitu ya kan di berapa inilah situs gitu ya kan. Emang dia sering muncul, cuman kayak yang nggak Hmm. tertarik untuk nonton gitu loh melalui posternya doang. Kok ini film apa gitu kan? Jadi kayak kayak nggak tertarik buat nonton. Cuman eh, pas tahu kalau misalkan itu film yang gue nggak tertarik tonton itu ternyata Ya. menang Oscar ya kan? Nah, Kan jadi yes. something something bikin penasaran gitu loh. Ini kayak ada apa sih di film ini gitu? Kenapa dia bisa menang Oscar sih? Gitu bener gak Ya. sih? Betul Jadi banget rasa kayak penasaran tuh ya. bertambah gitu ya kan. Karena gini, kalau dilihat dari Mm-mm. posternya gitu ya, apalagi gue tipikal orang Ya. yang jarang sih, maksudnya jarang mau nonton Mm. film suatu film, Oke. apalagi dari film Korea gitu, Mm. Korea. Oke. Kalau Setuju, setuju. Korea itu gue punya genre sendiri, jadi kayak yang model Oh, fantasi atau dinasti gitu oh, kan gue nice. lebih suka gitu ya kan. Di Jadi challenge kalau misalkan sendiri gitu. pas ngelihat, oh ini film Korea, tapi kok Mm-mm. begini ya, ah enggak lah gitu ya kan. Nah pas tahu gitu kan, Ya. ternyata dia udah menang piala Oscar, terus Oh, siap. menang festival film di itu juga kan, festival film Bapak Cannes juga, juga gitu film ya kan. Kancas juga, betul-betul. Langsung kayak yang ini film ada apanya Apa sih ya? gitu ya kan. Ini apa sih? Ternyata memang pas pas gue tonton Wah, ya. baik-baik, Hmm. wah keren, sumpah keren banget gitu loh. Maksudnya pesan moralnya itu gue dapet banget dari situ gitu kan. Oh ternyata Acting oh banget. ya gini Mm-mm. gitu ya Mm. kan. Jadi buat gue ya worth it sih untuk mereka dapetin semuanya ya kan, worth Layak it banget ya. sih. Layak banget Dan sih apa karena ya? emang Mm-mm. Betul banget. Dan kadang tuh karena kalau keren dari banget. segi produser, ke segi produser ya, kalau aku melihat ini, eh, kalau dari segi produser secara film, kita mau masarin suatu film nih, kita marketingkan suatu sebuah apa namanya dalam production kita, poster itu yang utama karena menjadi Iya, kayak daya tarik untuk orang kan biasanya ya. Poster betul. itu utama ataupun trailernya itu juga bikin penonton tuh sesuai dengan target audiensnya itu oke, kelas A, B, C, D, anak-anak, orang tua ataupun semua umur, dan itu bisa bikin kita bisa menilai nih untuk target di bulan ini atau di bulan yang akan datang ini kelasnya oke, masuknya ke remaja-remaja ABG atau enggak orang-orang yang lebih ke pekerja bisnis untuk film-film tertentu. Tapi film Parasite ini aku ngelihatnya film Parasite ini bikin orang jadi kayak eh, kayak jangan menilai dari covernya gitu dan judge by cover gitu kan, Iya. jadi lebih kayak Heeh. lu rasapin dulu, lu fokusin dulu, ikutin alur ceritanya apa yang mau diangkat nih sama sutradara ini nih cuy, ya kan. Betul betul betul. Dan Iya aku nih makanya yang sempat kayak agak betul betul gimana gitu. gimana? Nggak apa-apa lanjut uh, sok. Oke. Aku tuh yang agak keselnya gini nih, kadang kalau film itu kan kita hanya dinikmati dengan hiburan ya, just fun, terus Betul. juga bikin orang ya udah puas dengan story-nya atau apa namanya suatu adegan-adegannya itu hanya untuk menghibur. Tapi di film Parasite ini membuka si sutradaranya ini menurut aku gila. Kenapa gila? Karena dia membuat filmnya ini menjadikan orang tuh berpikir lebih dari dua kali untuk Betul. menganalisa, mengidentifikasi suatu karakter atau scene yang ada di dalam plot tersebut, dan kita sendiri yang bertanggung jawab untuk film itu, menilainya bagaimana gitu. Dan itu real story untuk kehidupan nyata, guys. Jadi bukan just fantasi atau apa, tapi lebih benar-benar apa nih dalam film ini nih kita harus terapkan, kita aplikasikan apa nih. Kalau menurut aku sih keren sih, si sutradara ini gila sih buat nih film. Benar benar benar. Iya Kalau sih kalau misalkan kayak aku juga sempat mikir gini kalau ya, apa ya, dia cukup cukup berani untuk mengambil resiko karena gini, hmm, nggak ya, ada semua orang yang bisa terima dengan alur cerita yang dia hmm, buat. good banget. Paham nggak? Jadi kayak yang Ya, makanya aku bilang ada tamparan-tamparan tersendiri buat setiap orang yang menonton itu gitu loh. ya, Ketika lu nonton di plot ini nih, di alur ini, itu hmm, akan jadi tamparan buat lu. Nah, itu jadi satu resiko sendiri. Sebenarnya kalau misalkan netizen bisa ya, aja, bener nggak? Bisa aja hmm. maki-maki kayak ya kan, nyebar Nah, berita hoax kayak nyebar apa hoax, gitu ya kan. Tapi betul ini betul kayak betul. yang untungnya masuk ke lingkungan dan pasarannya dia pinter Ya, masarinnya ya, gitu loh, jadi kayak tahu hmm, tahu kawahnya di mana, wadahnya di ya, mana, sehingga pas dia tumpahin
Ya. oh mereka bisa terima gitu, dan mereka bisa, wah ini jadi kayak sesuatu yang amazing gitu loh, maksudnya luar biasa banget nih film. Padahal mah kalau misalkan yang nonton kalangan orang-orang yang memang mereka cuma sekedar mencari hiburan, Ya, itu nggak akan awam. ada Betul apa-apanya, betul. itu Ya, nggak akan ada apa-apanya gitu, dan betul. mereka nggak akan bisa dapat sesuatu yang menghibur di Yes. situ. Karena jujur kalau misalkan kayak aku nih, aku nonton sekali, aku bilang itu aku kesel sama film itu karena apa, endingnya. Hmm. Gue mau tahu loh endingnya seperti apa, bener gak sih gitu loh. Ternyata enggak gitu kan, cuman hayalan biasa, Aduh, diem di rumah gitu bikin ya kan. Bener gak sih? aduh, itu bikin kayak gue udah nontonin capek-capek, maksudnya bukan capek-capek, gue udah nganalisis capek-capek, dan Oh akhirnya nih itu ya, si sutradaranya bikin ngecoin gue kan, ngecoin kita nih seorang bener para gitu. pecinta. Kayak, shit man, Ya enggak kan, astaga, ada yang mau pas ending itu kan ada adegan scene di mana dia udah yang sukses ya kan, dia udah bisa ngebeli rumah itu, bapaknya meng udah keluar beli dari basement, mewujudkan tiba-tiba ya. itu cuman sekedar khayalan doang dong. Plot twistnya Apa gitu. plot twistnya di situ, Iya, surprise-nya jadi kan orang surprise itu ya. jadi kayak orang berpikir akan ada Ya, episode keduanya gitu loh. Bener gak sih? chapter 2 atau betul Akan betul ada betul. kelanjutannya gitu Ya, loh. betul betul. Tapi kalau memang sutradaranya berminat untuk bikin yang kedua, ya mungkin gue juga akan jadi salah satu orang yang bakal review juga kayaknya deh, gue mau deh. Hmm, Karena gimana, filmnya ini cukup apa ya, gue nggak bisa bilang itu menghibur sih film gitu loh, bener gak sih? ya, betul. Karena dia bukan Eh, tujuannya itu bukan untuk bukan menghibur deep type. adrenalin kita Yes. gitu loh, tapi kayak yang Hmm, lebih kayak ngajarin kehidupan tuh sebenarnya seperti ini gitu. yes, nilai-nilai Nah, sosial. kan Kayak iya kebanyakan ber nilai sosial, bener. mm, setuju banget sih. dan Setuju banget. dan Tapi ya dan ya tahu gimana gitu? sendiri kan ya kan, orang-orang di Asia gitu ya kan, khususnya di Eh, Indonesia, gue nggak bilang semua orang sih, Indonesia. tapi ada Ya, kebanyakan orang mereka kan cuman eh, mencari sesuatu yang bisa muasin diri mereka ya, sendiri, bener gak sih? betul. Jadi kayak yang Betul banget betul. film ini tuh kalau buat mereka tuh kayak yang nggak ngejual gitu loh, tapi Ya, kalau bisa bukan untuk target. buat beberapa orang mungkin film ini Hmm, akan mengajarkan mereka sesuatu ya, something. Betul betul gitu betul. ya kan. Uh, but I think including film movie yang bener-bener bikin orang jadi terkadang salah nggak ada yang bisa menerima yang tadi sempat lu bilang kan, ada yang bisa menerima, Iya ada benar. bisa juga pro kontranya pasti ada itu di dalam film Parasite itu pasti ada. Banyak orang yang menjatuhkan mungkin lebih ke permukaan seperti krunya dulu ya, direkturnya Betul, dulu, gimana dia membuat tulis, betul. banyak orang yang mencari celah kesalahannya. Tapi menurut gue sebagai maksud kita filmmaker, kita dari segi produser menilai bahwa itu sah-sah aja, itu tidak bisa kita salahkan karena sepinter-pinternya produser menargetkan suatu target pasar yang mungkin apa namanya membanyak pro kontra ya, banyak pro kontra itu menjadi sumber mereka tuh terkadang sumbernya Iya mereka betul karena betul. orang akan kayak kepo, cari tahu, searching bahwa wah ini film bener-bener film yang dari mulut ke mulut kan, pasti dari mulut ke mulut, dari sosmed, betul. Jadi menurut aku tuh kayak bener yang tadi sempat kita bahas, target marketing untuk pasar ini sih nggak bisa semua orang awam ya, khususnya orang awam-awam yang cuma tahu dan suka film ini bisa masuk ke jiwa mereka. Dibutuhkan orang-orang yang kritis, idealis, kritis dan juga punya pemikiran bahwa apa namanya kayak secret di dalam ceritanya ada secret yang tersembunyi nih. Jadi kita nggak bisa lihat Iya dari satu sudut pandang, harus dari betul betul. berbagai sudut pandang pemikiran gitu. Cuy. Ipeh mana itu. Kalau dari lu sendiri, cuy. Kalau dari lu sendiri nih, kalau Nah, kalau kalau dari gue ya, sendiri sih bener sih, maksudnya gue setuju sih, overall gue setuju gitu, cuman ya, kayak apa ya, eh gue sempet sempet bingung sih tadi, kayaknya kayak kayak mau cari sesuatu apa sih sebenarnya yang bikin ya, film ini gitu loh ya kan. Karena gini, gue ya, bukan bukan maksudnya gue bukan pencinta drama Korea atau film-film Korea gitu ya kan. Ya kan, ya, gue lebih lebih kayak memang gue penikmat film barat hmm, gitu, dan gue selalu bilang kalau film barat tuh wow, keren karena mereka ya, punya sinematogaminya, mereka pun pakai kru dan lain-lain great itu keren bang, sekali betul gitu, betul, dan betul betul, sekalian jor-joran lah gitu ya kan, nggak hmm, dipikir budget apa segala macem, betul dan itu gue betul, bilang keren. Tapi setelah gue nonton film ini, wah ini sih ya, film simple loh,
lu cuman pakai gedung, Di, pakai di basementnya gedung, terus ya kan, tabnya betul lu betul bisa jadi betul betul. sesuatu gitu loh. Lu bisa jadi sesuatu, dan yang bikin gue jadi kayak yang Heeh. keren ya. Terus memang memang nggak terpikir kan ada satu satu alur di mana ceritanya tuh kalau Alur memang cerita. ternyata rumah itu ada bunker bawahnya. Itu kan kita Bang, nggak pernah tahu bang, ya kan? Kita nggak pernah tahu apa loh. namanya, Nggak pernah penyimpanan, kepikiran ya malah ya, deh kan. betul 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 Iya, betul kita betul. nggak pernah pikir gitu kalau misalkan ada orang yang bisa hidup di bawah situ. Untuk masa sekarang ya, untuk masa sekarang Iya, di untuk zaman masa yang emang sekarang mungkin gitu. modern, bukan zaman dulu. Betul, setuju banget. Iya, dan Astaga. gue nggak habis pikir sih, maksudnya emang kayak yang amazing sendiri. Oh iya bener loh. Terus dari status sosial pun sama Mm-mm. gitu. Kalau misalkan kita Ya, mau ambil sudut pandang mm, kasta gitu ya kan. kastanya Kalau di situ mereka. ngajarin Betul. ngajarin gua juga sih, maksudnya meskipun Mm. gua udah mengerti tapi tetap ngajarin gua kalau dimana kita berbicara itu harus yang, maksudnya ya mau lu siapa ya lu Ya, tetap manusia dan kita harus sama gitu loh, kita harus sederajat gitu loh. betul, Dan yang derajat kita. nggak bahas masalah bau badannya dia dan segala macam, kalau lu nggak suka ya Ya, tinggal tegur, benar mm, nggak perlu lu enough, omongin di betul. belakang apa gimana gitu loh. Ya, Terus kayak yang gini deh, gue sebenarnya mau sedikit, maksudnya kayak yang gue nggak tahu ya mau bilang mereka ya, itu mm, salah apa enggak gitu ya, tapi kayak mm, gue greget karena gini, uh, ya, gue nggak bisa bilang mereka salah, mereka itu butuh hidup gitu loh, orang miskin itu butuh salah, hidup, dia menggunakan berbagai pasti cara pasti. untuk bagaimana Mm, ceritanya mereka bisa hidup, bener gak? tahan hidup, betul betul, Cuman gue setuju setuju. akuin salah karena Mm. mereka memilih jalan untuk menipu, Itu apa ya, ya kan? mindsetnya, mindset yang benar-benar, betul betul. Itu yang bikin salah itu karena mereka memilih untuk melakukan jalan singkat gitu loh, Hal-hal yang instan gitu loh, bener gak? nggak Tapi mau proses ya. tapi gini, itu juga jadi satu pelajaran buat gue di mana Ya, lu punya talent, semua orang punya talent, ya ya pasti. kan? Tanpa lu tahu semua orang tuh punya kelebihan gitu loh, maksudnya kayak yang ya lu nggak perlu orang lain tahu lo lu punya. Hmm, Terus apa namanya, lu bisa lakuin keahlian lu itu, kalau lu pertajam itu akan talenta jadi lo. sesuatu buat lu, Diasah terus, setuju. ya kan? Dan Ya, di dunia ini yang memenangkan seseorang bisa bekerja dengan baik itu adalah title, yang ya, sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat title gitu loh, hmm. kan nggak sih? Ya kan, orang miskin Maybe, aja kalau dia maybe, bisa jadi betul betul. driver, ya Zaman kan, sekarang itu kan, dia punya zaman uang sekarang, loh. betul 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 Cuman ya gitu, betul ketika betul. lu mau masuk ke satu perusahaan atau suatu Hmm, pekerjaan yang memang elit, lu punya terampil yes, nih, lu punya punya potensi buat scale, jadi sesuatu yang lebih gitu ya kan. ya, Tapi ketika lu mau masuk ke lingkungan seperti itu dan lu nggak punya title, biasanya lu didepak dan ah, nggak dilihat gitu bukan loh. siapa-siapa, Bener gak sih? ya, betul, nggak Gitu ya bakal kan. dilirik sama orang, tuh nggak bakal dilirik. Kena gimana? Sama orang tuh mungkin nggak bakal dilirik karena mereka ya Iya siapa sih gitu. gitu kan. Makanya kayak yang sebenarnya ya itulah, sayang sih kalau misalkan kalian yang memang suka nonton film, apalagi film Korea, ya stop dulu lah drama Hmm, Koreanya, coba nonton Parasit, karena memang ya, banget gitu ini film gitu loh. Lu nggak akan tahu alurnya, nggak aduh, akan tahu bener-bener endingnya kayak, kayak apa, sumpah. Itu aku karena sampai sampai aduh shit, bingung loh, gimana maksudnya gimana. bingung dalam arti kata gini, aku sampai Hmm, nanya sama ada beberapa keluarga aku yang memang sudah pernah nonton gitu kan, aku sampai nanya, oke oke. ini tuh film apa sih menurut kalian, kenapa dia bisa dapat Ah, apa Oscar gitu loh, maksudnya ah, karena emang aku nonton cuman sekilas nonton begitu kan, cuman mm-mm. emang udah beberapa yang aku dapet gitu karena udah tersimpan. Coba coba kalian ngomong gitu, sampai aku cari narasumber, Ya, aku tanya sama ah, orang, searching menurut terus, lu apa sih yang bikin ah, dia ini bisa menang Oscar gitu loh, yang bikin dia ini sampai dikenal dunia dan dunia pun applause gitu loh sama sama applause. dia gitu loh, bener kan? Dan ternyata ya memang mereka mereka pun berpikir hal yang sama dengan aku, dengan gua gitu loh, Oke, sama pikiran kita sama gitu. Oh ternyata, oh ya berarti sama lah kita. Dan tau nggak sih bang, ternyata gua panggil abang yes, apa kakak nih, apa aja ya. iya, 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 biar agak Jadi muda. ternyata nih ada, Yuk, dia itu hah? bikin yang versi black and white-nya. Black Dan Russian gue tadi sempat sempat version. lihat ini sih, Hmm? sempat lihat sebentar, dan ternyata memang
di black and white-nya sendiri pun itu lebih Hah? berasa itu karakternya, mimik muka dan segala macamnya loh. Hidup, Ya lebih 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 gila. Orang kalau kalau kita kan lebih suka yang berwarna biasanya ya kan. ya betul. Tapi ketika kita dicoba coba coba film itu, kita kayak berasa dibawa ke Hmm, zamannya mereka yang harus lalu gimana lu mau bertahan hidup nih tapi lu nggak tahu gimana caranya gitu loh. ya Ya kan? Lu pinter tapi betul lu betul. nggak dilihat sama orang gitu. Lu Hmm, punya kalian tapi lu dipandang sebelah kayak mata sama orang, betul dibilang betul nggak betul. guna apa segala macem. Hmm, Ternyata padahal bisa gitu loh. lu bisa apa ya? Terkadang sempet gue mikir nih untuk Parasite ataupun film-film lainnya yang ibaratnya genrenya mungkin tabrakan ya ataupun nggak jauh beda sama film Parasite ini, bahwa kadang tuh yang membatasi diri kita itu tuh kekuatan pikiran, yang Betul. membatasi bahwa kita nggak bisa berkembang itu ternyata tuh hidup kita tuh apa, masalah kita itu kan lebih kecil ya dari hidup kita. Jadi kita bilang bahwa Mm-mm. kita sugesti sama diri kita bahwa masalah engkau nggak lebih besar dari kekuatanku, dan aku punya talenta, aku punya sesuatu hal yang lebih besar yang orang lain pasti bakal ini ya, kayak lu nggak mungkin. Ya udah, kita nggak usah pikirin itu, kita block aja diri mereka sama diri kita untuk suatu hal negatif, dan kita apa namanya, kita upgrade mindset self kita untuk dalam diri kita bahwa gue bisa lebih dari apa yang gue bayangkan, tapi tetap usaha, itu Betul. tetap usaha. Tapi kadang sudah termindset mungkin di Ya, banyak kalangan muda zaman sekarang ya. Ini ya, aku anak-anak bicara pemuda. dengan anak-anak muda ya. Sudah Yes. termindset dengan mereka itu segala sesuatu itu Hmm? didapatkan dengan instan. Ya, sedih banget sih. Nah, itu maksudnya nggak jarang lah kita lihat orang ya kan, anak muda zaman sekarang Ya, ada yang ngebegal. Mereka mau ya, beli aduh. apa begal orang, nyuri rumah orang pas segala macemnya gitu. Udah termindset jadi kayak yang terpaku, oh ya gue maunya instan aja gitu loh, padahal Cepet sebenarnya lah. kalau lu usaha hasilnya lebih dari itu, bener gak sih? Lebih, Bener ya gak sih? setuju banget, setuju Gitu banget. loh. Menarik, menarik. Ya usaha pokok kayak kayak pepatah bilang gitu kan, usaha tidak akan Mm-mm. mengkhianati hasil gitu ya kan. Nih Jadi hati hasil, betul. sebesar sebesar apapun usaha lu ya hasilnya akan sebesar itu juga, bahkan akan bisa lebih Ya, lagi dari itu lebih, gitu. betul, 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 betul. Makanya kayak yang Di- di film itu pun sama gitu kan, kayak mereka mau sekeluarganya kaya nih ya kan, dengan cara Aduh, apa, oh instan aja lah gue nipu satu bisa dua nipu tiga orang. anggota keluarga Hmm, situ ya kan, ngejebak orang sampai ngelempar orang dari kerjaannya, padahal kan orang itu juga butuh kerjaan gitu ya kan. ya, Ya itu sisi buruknya dari film itu ya itu gitu kan. Cuman negatifnya. sisi baiknya itu ya mengajarkan kalau misalkan lu mau sesuatu ya lu usaha, Ya, nggak bisa percaya instan. sama diri lu kalau lu bisa gitu, percaya sama diri lu kalau lu tuh bisa dapetin sesuatu itu gitu Yes. ya kan, karena di endingnya begitu. Nggak, endingnya tuh bikin orang tuh jadi kayak apa ya, cuy, kayak eh Greget sih maksudnya kayak yang apa ya, satu kata tuh kayak ibaratnya mungkin di Indonesia mungkin kita nggak usah bahasa kasar ya, lebih kayak eh kayak pengen gue lempar gitu ya, maksudnya kayak pengen gue bukan puter lagi, balik, tadi kita gue tadi pengen kita lagi ambil nonton skripnya aja gue HP pengen gue sobek-sobek. lempar gitu. Tadi kita nonton Itu aja HP skrip, pengen kita lempar. gitu. Maksudnya Itu gawat banget untuk di sih. pertengahan yang ketika dia udah mau menipu, kadang kan orang kalau menipu ujung-ujungnya kita bisa baca ya, kita bisa baca untuk Iya, mungkin middle story-nya atau final story-nya bahwa oh nanti mungkin maybe dia akan nanti ditipu balik, atau enggak dia akan misalkan ketangkep polisi menjadi semua baik, gitu untuk ketangkap keluarga gitu polisi, atau gimana. ya terus dihakimin atau apa ya di bidang hukum. Tapi ini nih, kenapa dia buat di akhir mengecoh seperti sebuah khayalan itu. Jadi tuh dia pinternya itu tuh yang gue bilang bahwa dia ketika dia udah setiap scene by scene diputer gitu, itu penonton tuh udah nggak fokus lagi untuk mikirin akhirnya. Penonton tuh kayak Betul. dirapetin untuk fokus tetap sama storynya itu yang bikin Benar. gue kayak wah, nggak jauh beda mungkin sama kalau Hollywood lebih ke Joker. Iya betul, Joker Itu gue itu juga film salah satu kasih, kesukaan gue itu tuh. film kurang ajar. Joker tuh Itu keren wow. banget sumpah, gue suka banget sumpah. Nggak, emang maksudnya Mm, mereka mereka uh, sendiri bikin karakter seorang Joker, coba bayangkan ya kan, dia bisa ketawa mm. padahal hatinya nangis gitu ya kan, mana ada orang Aduh, begitu, setuju. benar nggak sih?
Itu karakter yang susah Mental, loh iya buat betul, karakter didapat gitu. mental ya. Nah, setuju banget, setuju Dan banget, yang setuju banget. dia berusaha untuk tersenyum padahal dia lagi disakitin, digebukin sama orang, Iya dia senyum gitu betul, loh ya kan, disakitin sama orang. Itu kan punya mengajarkan kita berarti ketertekanan tetap untuk ya, selalu bersyukur apa stay yang kita punya strong, kan. bersyukur Stay ya, strong ya betul kan. betul, Jadi kayak yang setuju setuju. sebenarnya kayak ambigu gimana gitu ya kan di film tuh. Karena gini pas di tengah-tengah gini gak sih eh Bang? Maksudnya gua ada satu eh eh scene satu eh satu adegan di mana yang gua yang aneh gitu ya adegan kan. di Kenapa contoh tiba-tiba example. bapaknya malah ngebunuh si One Piece-nya gitu loh. Kan One gak ada dendam. Bener gak sih? Iya, maksudnya kecuali dia diterangin dari awal ya. Mungkin di Ya, introduction itu diterangin karena ada trouble entah tentang kekeluarganya atau ada hal misalnya sengketa atau apa jadi perebutan kan itu masih bisa masuk akal gitu kan. Tapi ini tuh iya. kayak lu tiba-tiba ngebunuh orang tanpa reason dan ya udah karena apa? Karena dan latar belakang backgroundnya nggak diceritain secara spesifik itu. Jadi kayak hanya untuk Gitu. bumbu-bumbu yang lewat yang bikin orang Ngebunuh kayak aja udah. mm jadi gue tuh kadang cuy mau mikir gini nih deh, gue mau fokus ke karakter tokonya mana, gue mau fokus ke scene yang mana, itu tuh kadang dikecoh sama film Parasite ini. Betul, betul, betul. Karena gue pribadi sendiri juga gini, Kak, apa namanya? Gimana Gue gimana? berpikir tuh pemeran utamanya itu si Kevin jadi guru bahasa Inggris. Bahasa Bener gak Inggris. sih? Karena Iya, kuncinya itu di dia gitu loh. Dia yang ngebuka pertama. picture it. Jadi kita Mm-mm. pikir itu kan Ya, kalau misalkan oh ini si Kevin nih pemeran utamanya. Oh sampai ending bakal si Kevin. Ternyata si identifikasi. Kevinnya Mm. sendiri mati gitu ya kan. Dia Bapaknya mati yang dan jadi pemeran utama gitu ya kan. pemeran Gitu bener utama. gak sih? Betul, dan ini tuh gue ngebuka ya untuk kita, lu, gue, siapapun filmmaker yang lagi nonton nih teman-teman, bahwa pemeran Uh-uh. utama atau pemeran pendukung itu bukan diciptakan dari banyaknya scene yang ada, bukan Nah, diciptakan dari banyak konflik yang terjadi, tapi gimana dia bisa masuk ke dalam karakter itu dan menghipnoti betul. semua penonton. Karena kan penonton maha benar ya, maha pintar. Jadi Nah, ya bener uh, bener bener. iya kan, bener kan? Penonton Lu tuh mah maha nggak bisa pintar. ngomong apa-apa. Itu pokoknya penonton maha benar. Betul. Ibaratnya sih sutradara penulis kameramen tuh hanya babu-babu film yang hanya mengemas Iya meracik benar-benar. film ya kan. Jadi tentang yang tadi pemeran utama jadi bapaknya tuh gue sekarang jadi ketika nonton pada saat ini kayak oke, next mungkin di film festival ataupun kategori film-film Oscar atau festival Cannes film dan lain-lain di luar dari film sinetron sama film-film bioskop biasa ya, Ah, bahwa dek gue mikir kayak gini, kita boleh nggak sih buat kayak Parasite, maksudnya bukan buat film Parasite tapi kayak kita mengecoh bahwa pemeran utama atau pemeran pendukung itu bisa kita buat misalkan nggak harus protagonis, ya kan? Kadang kan orang mindsetnya pemeran utama itu protagonis, tapi bisa kita benar. buat masukin kayak dia antagonis tapi berubah nih, berubah haluan jadi protagonis, dari antagonis ke protagonis itu bisa kita mainin, jadi bisa ngecoh Iya. penonton juga gitu sih. Iya Kalau kan, ya menurut gue kan, diem diem diem, tau-taunya ngebunuh, padahal kagak ada masalah apa-apa sadis ya kan. banget. Masa gini loh, nggak mereka pun nggak saling kenal, dan Ya, si Pak Kimnya itu, Pak Kim ya, ya kan, Pak Kim sama Pak Paknya ya, itu kayak deket banget gitu loh Hakim sebagai atasan dan supir atasan ya, deket sekali gitu, bahkan drive. mempercayakan semuanya gitu ya kan. Kok Hmm. tiba-tiba dibunuh? Nah, Itu kan jadi nggak kayak mainin mindset oh, gitu loh, kayak yang betul nah betul sih betul betul betul. Gue mainin setuju mindset nih. kita gitu kan. Ini nih dalam adegan ketika yang drivernya itu kan sama misalkan atasannya ini, bahwa mungkin gue bisa mikir kayak bisa aja si drivernya ini kan dia udah berhari-hari ya tahu lah aktivitasnya apa, Mm-mm. kehidupannya apa. Mungkin dia mau pakai sistem yang ibaratnya membuat penonton bahwa mungkin gini, driver ini pasti tahu setiap kejadian ada karena nanti ibaratnya dia bakal apa open speak up untuk banyak orang, iya nggak sih, kayak speak up, jadi Iya kayak benar-benar. lebih baik ini gua nyain dulu deh daripada nanti bercabang suatu ketika secara logika ya di dalam film ini bahwa ibaratnya nih gue penipu, ketika gue penipu gue punya supir, supir gue tahu kejadian hidup gue bersama keluarga gue, pasti gue akan nyingkirin orang yang terdekat di luar keluarga gue dulu biar Betul. ibaratnya tidak tidak apa beranak cucu lah, ibaratnya tidak mengembang gitu Benar-benar. Bisa juga gitu. sih, gue juga nggak kepikiran sampai ke Hmm. situ ya. Karena gini, Yeah. mindset gue sudah terkontaminasi dengan Yes. sesuatu yang Hmm. memang mungkin positif ya.
ini Ya, kalau kalau gue pribadi gue dapat dari situ sih, ya, setelah gue telaah filmnya gitu ya kan, setelah gue flashback lagi ini kenapa nih bisa dibunuh si Mister Parknya, ternyata memang ada ya, satu perkataan yang sebenarnya nggak harus didengar sama si Park sih gitu kan, karena kan si enggak, si Kim maksudnya, maaf, si Kim Park gitu, Kim. karena si Park ini ngomong sama si istrinya gitu kan, kalau ternyata emang si Park itu punya bau badan gitu ya kan, Bermasalah jadi sama kayak yang fisiknya. bermasalah sama bau badannya dia, dan nggak sengaja didengar sama si Kim gitu ya kan, Hmm, ya jadi timbullah timbullah dendam gitu. Kalau misalkan otak normal ya pasti mikirnya gitu, karena ya, nggak terima dibilang untuk ah lu bau lagi. gitu ya kan, bener gak sih? Manusia, Cuman ya betul-betul. Kesal, emosi. jadi ada numbu dendam sendiri gitu sama si Pak, akhirnya dibunuh di belakang gitu kan, tapi pasti telah ya memang memang masuk akal sama yang kayak lu bilang gitu bang, memang masuk akal sih, kayak Hmm. gue harus ngejauhin orang ini nih karena nih orang tahu nih, setelah yang si anaknya dibunuh, dia kan ada teriak kayak kak apa, anakku apa apa sih, Suara kakak apa gimana sih gitu ya kan, ada kayak kakak panggilan kayaknya panggilan deh. keluarga gitu ya Teriakan-teriakan kan, ada keluarga. Bahasa-bahasa. panggil panggilan keluarga, bahasa keluarga, makanya dibunuhlah si Pak, biar apa, keluarganya ntar biar para pindah gitu ya kan, biar rumah itu kosong, jadi kan gak ada yang tahu, Betul. benar gak sih, Gak ada memori gak ada yang yang tahu. ada tersimpan gitu, Mm-mm. ibaratnya. Ya, biarkan memorinya itu pergi aja jauh-jauh gitu ya kan, karena Hanya tadi gue baru dapat gitu sih, oh iya benar juga ya, ternyata apa yang bisa jadi gitu kayak gini, bisa jadi kayak gini gitu ya kan. Makanya kan kalau di bedah itu sebenarnya panjang banget itu, banyak sumpah itu film. banyak itu untuk apa true story dan sosial kita ya, sosial kita manusia nih banyak banget nih Iya dari gitu loh. segi apa keluarga ataupun dengan bisnis ya, itu bisa untuk masalah untuk bisnis juga, untuk realita itu panjang guys. Jadi Terus mungkin ada ada yang satu mau sih menurut nanya gue, nih. Mungkin oh ya sebentar yang kita mau sapa nanya dulu boleh nih, boleh nanya. kita sapa dulu nih Dek, kita sapa dulu teman-teman yang baru bergabung nih. Selamat bergabung buat teman-teman yang mungkin baru bergabung. eh kita open pertanyaan ya, Q&A nanti sambil kita tunggu tentang seputar film ini. Mungkin ada yang mau ngebahas tentang ceritanya, sinematografinya, ataupun kita kita bebas gitu guys. Oke, Iya so kita tuh kita kita bebas lanjut. lah. Ini yang nge kan kita ya. Enggak, lancar ini nggak Oh nge-lag. enggak, aku kira kok nge gitu ya Oke. kan. Oh iya. Oke, terus ketika Iya. kamu selesai nonton, apa yang kamu sebagai filmmaker nih pengen buat, maksud ciptakan nih dari nonton film ini? Apa ya, masih belum terbayang sih, maksudnya kayak yang Belum ter kita kita tuh, gue gue jadi berpikir tuh kayak yang eh, ternyata yes. gampang nggak gampang buat naikin satu film yang memang Ah, berunsur dengan sosial, berunsur dengan nah, kehidupan, karena kan kalau bisa dibilang kayak film Parasit ini kan genrenya udah masuk ke life gitu ya kan, ke kehidupan, dan real gampang nggak life. gampang orang bisa terima itu gitu ya kan, dan gue jadi berpikir kayak yang ayolah kaulah muda gitu loh, anak Indonesia gitu loh, kita Yoi, kan yoi. lagi COVID-19 nih gitu ya kan, jadi coba perbanyaklah Setuju. ilmu kita untuk sesuatu yang lebih Pensi, berguna betul, gitu loh, kayak betul, betul. bikin vlog untuk apa gitu kan, kayak ya kayak kayak gue kalau gue pribadi sendiri sih gue ada kerjaan Ya, sendiri gitu ya kan, karena kan iya gue salah sama. satu Hmm, penyanyi gitu kan, gimana caranya gue wow. harus menghibur orang ya gue dengan nyanyi Ya, gitu ya kan. dengan nyanyi, betul, Nah, betul. coba kalian gitu kan kaulah muda jangan terlalu berpikir instan gitu, maksudnya kayak yang Yes. untuk di dunia film sendiri, kalau kalau misalkan gue disuruh bikin gitu ya, Hmm, saat gue udah seru nonton gua. film itu gue berpikir kayak yang kayaknya untuk ngangkat satu film untuk Ya, kepribadian sendiri itu kayaknya worth it gitu loh. Jadi gini, betul. ada Kepribadian beberapa kita. case di mana yang gue lihat tuh kayak yang kita kan nggak tahu latar belakangnya si Kevin tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi dia Background, pinter, yes. bener gak sih? Tapi Itu dia tuh pinter loh. karakter, ya. Kita nggak tahu dia backgroundnya kayak gimana, yang sebenarnya itu kayak gimana. Tapi dia pinter gitu, tiba-tiba pinter aja, ya kan? Jadi kayak yang kita bikin kayak biografi hidup kita, tapi kita perfilmkan Hmm, dengan satu keadaan lingkungan kita yang real yes. gitu ya kan. Ya,
aku rasa bisa bisa ngalahin si Parasit juga sih, maksudnya masih kita dan bisa nimbangin setuju sih banget kalau untuk orang Indonesia ya, level ya, para karena filmmaker karena gitu ya kan. kan circle kita kan Asia nih, dan pola pikir Asia sama Eropa kan pasti kita udah satu ini ya, satu satu paket ya. Misalkan Asia, Heeh, kita cara buatnya tuh pasti lebih mau kita bisa lebih ke kekeluargaan, kebudayaan, ya kan, betul. sosial. Tapi kalau Eropa dia nggak melihat itu, dia lebih ke teknologi, fantasinya, dia bermain di situ. Hmm, Dan itu the bestnya si Hollywood ini kan, dibanding kita kita yang mungkin uh, the next ya mungkin Indowood atau apa, ya sih, Indonesia Hollywood amin gitu kan. amin Amin, Indonesia masuk ya kan. amin, Ya amin. itu. Tapi cuy, gimana gimana, gue pengen baji nih ya, apa namanya, menurut lo ya, dari entah Parasite ataupun film-film yang lainnya nih, sempet nyadar nggak sih uh, untuk perfilman kita nih anak-anak muda nih sekarang, sebenarnya film itu kan cukup, orang berpikir banyak dialog ya kan, banyak dialog Ya. bagus nih atau kata-katanya puitis atau membangun. Tapi menurut gue mungkin pun lu juga pernah buat kayak film-film bahasa visual yang cuma pakai bahasa ibu, terus kita bermain semiotikanya, kita bermain simbol-simbol di dalamnya, kayak itu lebih bermakna nggak sih pakai simbol-simbol tanpa banyak kita speak up di dalam film, menurut gue, kalau buat film Kalau gua untuk sih lebih mm, tertarik untuk film-film kayak gitu ya. Jadi gue juga mm, belajar. Benar gak sih? Gue ya, belajar. ya, Tapi kalau misalkan buat tren zaman sekarang kayaknya nggak kepake. yes. Ya Bukan nggak susah-susah pakai banget. lagi ya, Itu ya itu akan setuju susah gue. banget buat masuk karena gini loh. Mereka sudah terbiasa tersuguhi dengan segala sesuatu yang memang Hmm, memuaskan mata mereka gitu loh. ya, Jadi sebenarnya kayak yang percaya apa enggak gitu kan, orang kalau nonton ke bioskop pasti lihat gambarnya doang. Jarang orang mau ya, ngeliat subtitlenya atau ngedengerin synopsisnya ya. ininya gitu ya kan. Mereka lebih kayak yang ke, oh ya ini filmnya keren nih, ini gara-gara Hmm, tiba-tiba ada begini lah, ada begini. Sedangkan kalau betul misalkan banget. kayak kita bilang gitu kan, kita mau kasih dia salah, jadi nggak terlalu banyak bicara tapi dengan bahasa Ya, tubuh gitu ya kan, hmm, memainkan simbol gitu, yes. itu kayak yang jadi kayak yang aneh, dilihat tuh jadi aneh. Ya gue pernah merasa seperti itu, maksudnya kayak yang pernah nyoba, Wah, gue coba nih nggak ada pernah. subtitlenya, nggak Ya, ada apa, gue nggak ngerti hmm, itu bahasa apa, gue cuma lihat hmm, gambar, ya, ternyata penafsiran itu pasti salah semua gitu loh. hmm, Penafsiran itu salah PR. semua gitu, dan yang kayak nggak worth it buat ditonton jadinya filmnya, buat gue sendiri ya, padahal orang bilang bagus Ya, tapi kita sendiri bilang jelek gitu. Jadi sudut kayak pandang gitu lain. gitu kan, agak beda, agak susah sih. Tapi kalau misalkan kita masarinnya ke memang ke dunia yang, dunia bagian mana gitu yang memang Ya, mereka bisa paham, masuk. itu Ya, akan jadi sesuatu yang meledak sih. hmm, setuju banget nih. Kalau buat gue sih Dan, kayak nothing hmm, impossible gitu loh, tergantung kita ya, marketnya kemana. Kalau misalkan kita sendiri orang Indonesia, dunia film di Indonesia kita bikin seperti itu tapi nggak ada yang nonton, kan jadinya kan buang-buang gitu ya kan. yes, Bener nggak sih, buang-buang. betul banget, Tapi betul. kalau misalkan memang kita tujuannya untuk festival film yang memang mendunia, otomatis itu Ya, akan, ya meskipun nggak bagus pasti menjadi, dihargai gitu ya, loh. betul Bener banget, nggak sih? betul, betul. Meskipun Betul. nggak ada sesuatu pasti Appreciate, dihargai. ya, betul, betul, Ada betul. apresiasinya sendiri gitu loh. Betul. Sedangkan kalau di Indonesia lu ikut festival film, film lu nggak bagus ya, lu nggak ada lihat lu siapa sih, produser apa sih Ya, lu gitu ya, bener gak sih? bukan siapa-siapa, betul-betul. Dan kadang nih, Iya lu gitu. percaya nggak sih para teman-teman filmmaker yang di rumah nih sama lu juga, kira-kira kita tuh kadang gak hanya filmmaker deh, seniman, mau patung, lukis, teater, kita tuh lebih diakuin di pasar-pasar dunia, ya kan? Di pasar dunia tuh kita bakal lebih banyak. Hmm. Kenapa? Ketika gue telusurin ternyata emang bener pasar-pasar seperti Eropa, Paris, Prancis, ataupun New Zealand atau apa, emang mereka pasarnya seniman internasional emang udah dari dulu lahir pertama kali. Backgroundnya emang itu pusat kesenian. Beda sama kalau kita pasar Oh, di Asia yang Asia apa sih, mungkin lebih ke suaka alamnya, para wisatanya. Kan kita bisa lihat betul. konteks kan. Asia para wisatanya. Mereka backgroundnya seniman lebih hargain. Makanya para wisata kan lebih masuknya ke Indonesia kan, ke Betul. negara-negara Asia itu lebih di up gitu dibanding di Eropa gitu, walaupun emang Eropa sedikit ya, nggak sebanyak Asia. Dan Mm-mm. apa namanya, gue mau kasih satu ini nih pandangan nih, Dek,
kalau lu mungkin sebagai filmmaker dan di luar aktivitas lu ya sebagai penyanyi juga, kira-kira gue nih sempat nganalisa dalam waktu apalagi pandemik seperti ini 2-3 tahun bakal 10 tahun ke depan untuk film-film bioskop menurut itu gue bakal bisa bilang punah. Film bioskop itu pasti bisa Terakhir film punah bioskop yang aku tahu bagus itu ya. cuman satu film, yaitu yang apa? eh Film neraka gitu apa sih? Aduh, aku lupa lagi namanya. neraka Indo, film Indo, Film Indo, film Indo yang memang film horor dan sinematografinya itu bagus. Itu neraka, cuma satu-satunya film itu. Bentar deh, coba aku cek. neraka. Filmnya masih apa? Film directornya neraka. Yang paling terakhir tuh Kayak kan pernah ada dengar tuh nih. ya kan, apa, Yang terakhir tuh ada penjahat lagi kan jadinya, bukan pengikut setan tuh ya kan. di pengikut pengabdi, 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 pengabdi. pengabdi setan kan. Oke, Nah, dia pengabdi setelah setan ya. pengabdi setan itu kalau nggak salah ada Ada satu lagi lagi. Matanam Nah, Jahanam, yang Tanah Jahanam, bukan bukan, yang neraka, sampai ada ayat neraka. duanya dia. Oh, oh tahu-tahu, astaga lupa lupa tahu-tahu. Itu namanya tuh bukan Ada, jahanam. tahu. Ada itu Bukan ada bukan. neraka-nerakanya gitu ya. Apa sih namanya? Ada bagian dua ya, ada part duanya. Tunggu, Ada ayat duanya. ayat dua apa ya? Sebentar sampai Wanita searching. Jahannam, bukan, Gue juga bukan, nih. bukan. Nih aku juga searching. Asik gue lagi itu searching itu nih. memang Bisa maksudnya bantu kayak teman-teman. yang aku tuh Oh, sebenarnya bukan Wanita Jahanam bukan. Siapa bukan nama bukan bukan sutradara? Nama sutradara? aku ada agak agak Gak lupa lupa. karena Siapa? bukan penyinta horor sih sebenarnya aku, cuman Oke, aku coba ya. disuruh tonton karena Film aku salah satu orang yang yang suka ikut aku ke meneliti neraka, mengenai ikut aku ke neraka, ikut itu kan aku ada ke dua neraka. tuh. Ya, aku udah Nah, nemu nih. itu Ikut. ikut aku ke Setelah neraka, itu. bener. Itu jadi kayak Oke, yang Mas Azhar. sebenarnya gini, Mm-mm. film Indonesia itu terkenal banget apalagi horornya ya. Kita bahas film-film inilah gitu ya kan. Betul, Apalagi horornya gak terkenal apa-apa, banget kalau santai. misalkan ngagetin. Bener gak sih? Serem Jam kata-kata scare banget, jam ngagetin scare gitu ya kan. ngeselin banget. Ya, Gitu ya kan. Dan itu yang bikin aku sampai tuh kayak kencing. yang gak worth it sih sebenarnya kalau misalkan untuk nonton film Indonesia yang cuma ngagetin doang. Tapi nggak tahu Hmm, isinya apa. Bener gak sih? hmm, Tapi pas pas muncul lah itu ya kan, ikut aku ke neraka gitu ya kan. yes. Sebenarnya sih gue juga belum nonton. Kayaknya aku tahu, iya. Sebenarnya gue juga nggak Tapi nggak ini nggak tuh ini sih, aku tapi mau bacain aja yang tadi kamu singgung nih soal aku apa ikut aku ke neraka itu kayak uh, eh, seorang perempuan ya 27 tahun kayak kehidupannya menikah lah pokoknya dia menikah dia itu punya kehidupan nyari sempurna ketika dia ngelahirin bayi tuh kayak bayinya itu tuh kayak apa namanya sih kayak direkomendasiin tuh kayak ahli bedah plastik terus akhirnya harus ngilangin apa tanda lahir gitu loh horornya di situ kayaknya kali bukan deh Kak. Bentar-bentar bukan ya coba. Aku ini bukan, kayaknya bukan part itu deh. Ada satu lagi. kayaknya oh ada nih yang Apa kedua ya yang sebelum ikut aku ke neraka ikut aku ikut ke aku ke neraka neraka cuma satu part doang. part of film Rapi Film ini kan yang produksi dari Rapi Film ini film horor Ini bentar aku nemu. udah Ada. teman-teman ada Eh, yang mau bantuin iya kalian itu jadi seru berdua bantuin dong. Jadi seru berdua dong gara-gara dicuekin ini kita nonton. Enggak, astaga kita nggak cuekin kok. Kita itu sebelum iblis menjemput. ya Tuhan Timo Bang Timo Mas Timo astaga ya Allah Nah, sampai itu ada part satu, ada part 2 kan? eh, neraka neraka tanah Neraka Tanah jahanam Jahanam. bukan Bukan. Sebelum bukan udah ketemu nih. Sebelum iblis udah menjemput. yang kedua yang Chelsea Islan sama yang main Jeffrey kalau pertama Ah, kan sama Rafael Chelsea sama Chelsea sama satu lagi Pevita kalau yang Pevita. kedua Pevita. Pevita Pierce nah kedua itu Hmm. sama Rafael digantiin sama Baskara Mahendra Chelsea Islan
Iya dari sampai hafal film, gue. screenplay Betul, film. betul, Kan betul, kan betul, aku tahu padahal. betul. Iya Wah, parah itu nih serius. nggak ngasih Aku tuh tahu sampai kita. yang temenku yang nggak pernah nonton Itu gue horor, suka. Mm. yang nggak pernah suka nonton horor, ketika dia bilang, dia sampai rekomen ke aku, cuman emang Yoi. aku emang tipikal orang yang ya terlalu Agak. teriak-teriak gitu gitu ya kan, bikin jantung menari-nari gitu ya kan. Yes. Jadi aku kayak yang gue nggak mau Menari-nari ya. nonton, gue nggak mau nonton, tapi reviewnya cukup bagus gitu dari mereka, jadi ada Keren. beberapa orang yang memang mereka nonton dan Hmm, mereka ngomong gitu, gila, ya. gila Lin gitu ya kan, baru kali ini gue nonton film horor Indonesia, sinematografinya Ya, bagus, itu film itu alurnya juga tahu kemana gitu ya kan, itu gue keren banget gue gitu. kepo. Gua Terus sebentar, gue aku yang kepo. Mm-mm. Aku kepo kepo sebentar. ya. Terus sok. Sinematografinya ke, sebelum yang kedua ya. eh Satu dua sih, satu dua sih, coba aja coba cek. Sebelum makanya Lupa neraka judul. neraka dari tadi gue mikir apa nih, Aku juga neraka mikir neraka. neraka. Sebelum iblis Tunggu. menjemput, iya ternyata ya kan jauh banget neraka Oke, sama sebelum iblis ya. Emang tempatnya sih kalau neraka eh tempatnya iblis enggak, maksudnya. iblis kan tempatnya neraka, jadi cepet iblis Bener. sebelum iblis Jadi ingat, jadi kita menjemput ingatnya cuma neraka, bukan neraka iblisnya. doang. Oh, Heeh. iya bener Pak. Sutradara kan Mas Timo, kameramennya iya dia, tunggu, enggak, aku nggak nemu. Pokoknya ini film apa, sebelum iblis menjemput ini sinematografi sama artnya ya, artnya gue bisa bilang Ah, the best iya totally, gitu kan. nggak Wah, setengah-setengah enggak mereka. gue. Gue Setuju, pengen, setuju, setuju. gue angkat tangan gitu ya udah, kalian nonton, kata kasih tahu gimana apa sinematografinya ya gitu ya kan. Tapi Hmm, emang ada rasa penasaran gitu, maksudnya kayak yang gue kayaknya gue harus nonton deh, tapi gue takut gitu loh ya kan, gue kayaknya ini deh, tapi ya karena panik ini nanti teriak. kayak makanya kan aku bilang gitu ya kan, orang-orang zaman sekarang itu sudah termindset Zaman dengan sekarang hal negatif. Ketika mereka sudah termindset dengan hal yang ya, negatif, ketika masuk ke hal positif setuju. itu akan susah gitu, bener gak? Kayak Hmm, aku contohnya gitu ya transisinya kan, susah. padahal ini film padahal ini film mungkin ya kita nggak ada yang tahu gitu ya kan, mungkin nggak Ya, ada teriakan yang terlalu histeris, mungkin lebih kayak hmm, kasih tahu alurnya seperti ini gitu kan, mungkin nggak terlalu serem apa gimana, cuman mau kasih lihat kalau emang filmnya itu artnya itu bagus gitu ya kan. Tapi karena keburu udah negatif yang di pikiran kita tuh kayak yang udahlah film Indonesia pasti begitu-begitu aja. Jadi kayak susah masuk, nerobos gitu. Bener gak sih? Ya gak sih? Coba nggak kalian anak-anak muda orang kayak jadi gimana gimana. males, bener guys, jadi kalian kayak aduh, paling Iya sama loh. itu ya, iya kan. Iya Tapi gitu ya kan. eh, sebelum iblis menjemput tuh gue tuh sempet suka sama kita, lari sebentar ya dari Paraset ke agak horor Indonesia biar nyampur lah Iya ya guys. bener. Gue lebih suka untuk cara, kalau tadi sinematografinya gue akuin the best, jempol banget. Tapi ini salah satu film yang mungkin lu pernah nonton, dan gue ngelihat ceritanya itu dan penekanan karakter tokoh, babat mati, itu film Rumah Darah. Kalau kalian pernah nonton, itu gue suka Aduh, banget. iya Rumah Darah itu kayaknya diangkat dari film beberapa tahun yang lalu, terus baru dibikin baru lagi deh. Bener gak Recycle sih? ya, ya, Iya. recycle. Gue udah Kayak filmnya nonton. Mas Joko, Pengabdi Setan kan? Film Iya. Mas Joko, Rumah iya ya, Darah film tuh. Mas Joko, betul betul Mas Joko betul, pengabdi Rumah setan, Darah. Mas Joko. Mm-mm. Astaga, Nonton deh lupa di Rumah judul. Darah ya kan. WKWK. Itu kalau nggak salah aku Astaga. nontonnya itu di DVD, nggak berani nonton di bioskop karena iya Oh, balik lagi kita nggak suka terlalu besar tonton ya kan, suara-suara tahun teriakan ya. sangat menyeramkan. Tapi bener Kadang deh tuh Rumah Darah, kalau betul misalkan Rumah Darah sendiri ya itu jatuhnya kayak yang ya, apa ya? extreme Aku nggak maybe. ngerti lagi sih itu. Scary sih Jump bener. scare. Kalau Dia jump scare enggak, dia nggak lebih ke jump scare sih, dia enggak. lebih Dia ke lebih kayak ke alur eh, ceritanya memang serem. Itu alurnya emang serem itu. Lu lebih dikubur kayak satu psikopat rumah. ataupun Ah, lebih ke psikopat bener. mentality. Jadi kayak ada trouble Hmm, sama humanity karakternya ini. Dan gue teman-teman nggak nih paham bisa sih sharing maksudnya. nih, Lucu. teman-teman bisa Gue sharing nih gue nggak tahu, sampai nggak bisa nyebut sih sebenarnya waktu pertama ya. kali nonton Rumah Darah itu ya kan.
gue nggak bisa sebut sih kayak gimananya itu sampai yang nggak terpikirkan untuk mereview film itu gitu, karena waktu itu nonton juga Hmm. nggak tahu gue melek apa gimana gitu ya kan. Tapi memang ada Bener, satu scene di mana yang ketika lu ya, disuruh duduk lu makan organ tubuh orang lain gitu organ tubuh, di yang ruang dibedah, ruang tamu, yes, anjay. ruang tamu. Aduh itu, aduh, teknik kameranya juga And, gue ya, endingnya pas dikejar-kejar ya kan mau dibunuh yang terakhir tuh gue ya kan, lupa. Oh iya iya, iya. Yang pada itu kan dibunuh dikejar-kejar satu-satu sampai kan yang banyak. keluar rumah itu sampai si setannya juga ngikutin keluar rumah. Dia nggak tuh sih, maksudnya nggak kayak yang setan gitu loh, tapi kayak Bener-bener manusia setan. kerasukan setan gitu, nggak Ya, kayak manusia yang kayak setan. nggak kayak wujud setan gitu ya kan. Nah biasanya kan Lebih serem. kalau di Ya, Indonesia kan gitu setuju, kan, setuju. mereka menunjukkan bentuk setannya gitu loh. Tapi kalau di Ya, Rumah Dara ya mereka nunjukin manusia kayak setan gitu loh. Gimana sih? dan Ngerti gak? lebih kejam. Dan lebih, Manusia iya. kayak setan. Gua kayak kalau ngomong Udah, manusia kayak setan tuh kayak nanti gue takut orang-orang ada yang merasa bersindir gitu ya kan. Karena kita enggak, nggak ada yang tahu sebenarnya. kadang. Enggak. Kita ngomong kayak gini berdua seolah-olah kita alien ngomongin manusia, Iya masih. iya benar benar benar. Seolah-olah kita manusia, Please, guys. seolah-olah kita makhluk yang paling sempurna, maaf ya guys Iya, ya. Kita nggak sempurna kok, oh tetap just aja. Tapi kidding, kita nggak ya. kayak setan. Tapi kita nggak Ya, kayak setan beneran, kita hidup masih tapi napak. kita kita masih hidup. Kita nggak gentayangan kok. Dan live ini bukan Iya. imajinasi ya, guys. Ini live real. Oh iya Ini iya kita benar-benar. live Ini real. Ini real bukan real. Benar imajinasi. benar. Dan apa namanya, Iya. teman-teman ada yang mau nanya, mungkin bisa nanya sama kita nih hari ini nih, malam hari ini nih, semakin panas nih, tentang seputar Bebas tentang gitu film ya. Parasite tadi, penilaian kalian tuh gimana, dan kasih masukan dong, kasih masukan, kira-kira filmmaker Indonesia nih khususnya harus gimana nih untuk kedepannya, karena balik lagi ke tentang pasar ya, marketingnya deh. Gue ngelihat kayak bioskop punah, dan sekarang tuh kayak Netflix, Viu, atau aplikasi nonton film online kan banyak. Dan sempat beberapa dosen yang di kampus juga bilang tuh, kayak pernah bilang kayak nanti yang bakal maju tuh film-film kayak, bukan film, iya film, tapi film-film festival yang bakal Ya, maju, bukan film layar lebar lagi. Dan tempat-tempat nonton punnya juga kayak di Paris, nggak besar kayak bioskop XX1 sekarang, jadi hanya untuk bioskop kayak layar klasik yang tancap. dibuat layar tancap, lebih elegan, Cuma nggak boleh beberapa makan, orang nggak boleh gitu. minum gitu guys. Mm. Dan target penontonnya dibatasin pakai kartu. Oke, Jadi 13 kalian, tahun ke jadi atas kalian ya. ya guys ya, nanti kalau misalkan sudah mulai kayak gitu, coba kalian kalau sebelum Yes. nonton makan dulu. Takutnya nanti filmnya lebih Mm. dari 2 jam. Lapar Nah, nanti. itu bisa Nah, tuh. iya. Film lebih dari 2 jam bisa banget. Kita Atau bukan film 3 jam. Marvel. Oh, 3 jam. Kita Ini nggak bukan boleh makan Marvel. di dalam ya kan. Kita nggak boleh Sedih makan di banget. dalam ya. Tapi Gue keren sih tuh kalau mikir misalnya gini, Indonesia bisa bikin film sebesar film sekeren Marvel. Itu sih keren. gokil, gokil. Iya, minimal krunya lah atau apa ya, pelan-pelan. Kita ada kan satu itu The Raid yang sudah memang diakui gitu Hmm. loh ya kan. Itu udah Internasional keren itu gitu. the Maksudnya kalau best. misalkan kita bisa kembangin lagi, mungkin ada beberapa judul film yang memang bisa Dread lainnya naik ya, gitu loh. up gitu. Padahal iya, padahal kalau misalkan dilanjut kan, kalau misalkan gitu kan biasanya membuat film itu, kalau filmmaker itu kan mereka harusnya meneliti. Oh ya, di pasaran ini Riset ya. kenapa nih film kayak kita ini, kayak kita sekarang gitu Ya, ya kan, betul untuk banget. menambah wawasan biar kita bisa bikin sesuatu yang memang bisa diakui dunia gitu, diakui Ya, negara lain gitu ya kan. hmm, Kayak Pengabdi Setan ada namanya Slave Satan ya kan, benar nggak? that's ya. Nah bahasa Inggrisnya itu juga keren, dia bisa naik berarti ya kan. Nah harusnya kita juga bisa belajar dari situ gitu loh. Sebenarnya di pasaran zaman sekarang ini, di Hmm, tengah-tengah anak-anak milenial zaman sekarang ini, apa sih yang mereka mau kita suguhin gitu. PR, Tidak gak sih? Karena gini, PR kita. kita pelaku perfilman gitu, kita cuma main di Hmm, belakang layar, ya kan? yes. Mereka yang jadi aktor itu mereka main di depan layar, mereka harus Hmm, menyuguhkan sesuatu yang lebih luar biasa. Dan ya. kita gimana caranya mendukung dan mensupport dia untuk menjadi luar biasa juga, ya kan? Hmm, Karena tanpa ada dia kita nggak akan jadi apa-apa, it- gitu ya kan? tanpa ada Sayang kita sih, dia pun juga enggak bisa jadi nggak ada siapa-siapa. apa-apa, Mereka ya kan? enggak Iya, ada